Halo guys, jumpa lagi ya di channel Candle to Candle. Saya doakan teman-teman selalu sehat dan rezekinya banyak. Amin. Guys, kita jawab beberapa pertanyaan dulu ya dari teman-teman. Ini saya buatkan videonya karena tidak semua teman-teman yang menonton sebuah video itu ngeceki satu persatu guys kolom komentarnya ya. Dan saya yakin pertanyaan-pertanyaan ini juga bisa bermanfaat bagi teman-teman yang lain. Oke, kita mulai. Yang pertama ini dari Bang Baswara ya. Ini bukan pertanyaan tapi hanya informasi aja ya. Bang, Mi FX udah bisa MT5. Cobain Bang. Oke, next diusahakan ya Bang ya. MT4 atau MT5 sebenarnya sama aja kok ya. Yang penting kita punya setup yang terbaik untuk diri kita masing-masing. Oke. Yang kedua dan ketiga ini guys ya, itu pertanyaannya sama. Banyak sekali yang bertanya tentang ini. Ini saya screenshotkan dua ya untuk perwakilan. Dari Bang Kalbi, Bang kalau dapat market structure di H1 terus mau nyari 1A, B, C di TF lebih kecil atau besarnya atau di H1 juga. Nah sama seperti Bang Diki. Tanya Bang guys, apakah untuk melihat setup 1A, 1B, 1C harus pada time frame yang sama? Misal harus di TFM 30 semua. Terima kasih Bang guys. Oke ya. Jadi jawabannya betul ya, harus di time frame yang sama. Teman-teman harus tentukan dulu nih struktur acuan mau pakai time frame berapa gitu. Jadi pindah time frame itu keperluannya hanya untuk mencari data pendukung guys ya. Pendukung untuk analisa kita gitu loh. Bisa juga untuk ini refinement. Ketika kita dapat POI yang lebar di time frame tersebut, kita turunkan time frame-nya untuk refinement. Nah, seperti itu. Jadi teman-teman ingat ya bahwa di setiap time frame itu mempunyai perspektif market structure sendiri-sendiri guys. Jadi contoh posisi inducement di time frame H1 itu belum tentu posisinya sama inducementnya di time frame M30 gitu loh. Ya, jadi setiap time frame itu mempunyai perspektif masing-masing. Oke ya guys ya. Lanjut ke komentar berikutnya. Nah ini dari Bang Muhammad Imron. Bang guys, kok saya balance-nya nggak berkembang dengan baik ya pakai SMC-nya Bang guys. Tapi saya yakin emang kurangnya ada di saya. Soalnya banyak yang berhasil kalau lihat di komen dan live trade-nya Bang guys. Ini dari Bang Gavin bertanya, ini backtest atau forward test? Kemudian ini ya, forward pakai TradingView Premium, pakai fitur replay. Nah, waktu itu saya jawab, coba ganti strateginya. Ambil TP hanya 2R atau 3R. Siap Bang guys. Oke. Jadi gini guys. Saya nggak tahu ini benar apa enggak ya untuk Bang Muhammad Imron. Saya takutnya abang ini masih mempertahankan idealisme seorang SMC trader guys. Nah, apalagi itu Bang guys. Gini guys. Ketika seorang trader mau belajar metode SMC ini ya, idealisme pertama yang terbentuk itu adalah bahwa metode ini itu untuk follow trend ya, mencari setup no inducement no setup. Nah, saya takutnya hanya berpatok pada setup tersebut gitu loh. Contoh ya, langsung kita ke chart ya. Oke, sekarang kita di chart ya. Nah, saya takutnya Bang Muhammad Imron itu gini, hanya berpatokan pada setup no inducement no setup. Contoh, di sini ini yang gold ya guys ya, yang saya sempat entry di sini ya. Oke, jadi gini. Kita kan ketemu low valid di sini ya. Di sini high validnya. Oke. Inducementnya di sini. Nah, di sini ada sweep ya, potensi ya, ada potensi harga berbalik arah. Nah, ini takutnya ada idealisme dari beberapa teman yang entry di sini ya untuk target apa? Bos di sini. Gitu loh. Nah, apakah itu salah? Tidak, guys. Itu tidak salah gitu loh. Nah, insight yang saya berikan
kepada teman-teman di beberapa video sebelumnya, saya kan hanya mengambil ini ya, 1:3 lebih waktu itu, waktu live trade itu. Ya. Nah, di sini saya mendapatkan profit nih. Tapi kalau saya TP di sini, ini jadi loss trade saya, gitu loh. Ini harga naik lagi sehingga loss, gitu. Nah, di sini nanti datanya akan menjadi tidak bagus karena ada loss trade gitu loh. Nah, kalau saya hanya mengambil 1:3 itu menjadi data winning trade. Betul ya? Nah, kenapa saya mengambil hanya 1:3? Seperti yang saya jelaskan di video-video sebelumnya ya. Salah satunya itu masih ada entry point di sini. Ini juga masih ada imbalance gitu loh di atas. Jadi gini guys, teman-teman tidak harus mengambil ini ya, risk to reward yang sangat besar. Contoh di kasus ini anggaplah SL 1 banding TP 7 katakanlah. Ya, apalagi di lower time frame ya, misalkan ya itu bisa refinement, mungkin bisa dapat 1:10 lebih atau gimana gitu. Nah, tidak perlu mengambil risk to reward yang sangat besar guys. Teman-teman harus cari sesuai style teman-teman. Apabila RR 1:2 atau 1:3 itu cukup dan teman-teman merasa itu winning rate-nya lebih bagus ya, tradingnya lebih enjoy karena apa? RR yang lebih kecil kan lebih cepat TP ya, lebih cepat istirahat lagi gitu loh, lebih cepat pemulihan ini apa namanya, emosinya dan lain sebagainya. Apabila itu lebih nyaman, ambil aja 1:3, 1:2, nggak apa-apa kok. Jadi dari Bang Muhammad Imron ini mungkin ya, ini hanya analisa saya saja, Bang Muhammad Imron terpatok hanya dalam satu setup gitu loh. Saya dulu juga seperti itu guys, terlalu fokus pada no inducement no setup saja. Itu bagus ya, cuman ada beberapa kekurangan yang saya bilang tidak semua orang bisa menerimanya ya. Kan nunggu setup no inducement no setup itu kan lama ya. Makanya saya melakukan riset dan menemukan sebuah setup 7 wonders itu guys ya. Jadi 7 wonders ini merupakan roadmap guys ya. Sebuah roadmap, sebuah peta ya, sebuah petunjuk jalan. Harga itu mau kemana gitu loh. Nah, dengan adanya 7 setup ini, kita tidak perlu lagi menunggu waktu yang lama untuk hanya sebuah satu setup, yaitu no inducement no setup gitu loh. Nah, dengan setup 7 wonders ini, RR 1:2 itu mudah kok didapat. Saya yakin kok guys. Teman-teman coba pelajari ulang. Teman-teman coba riset lebih mendalam penemuan setup 7 wonders ini. Oke, semoga rekomendasi saya untuk Bang Muhammad Imron bisa bermanfaat ya. Jadi teman-teman tidak perlu ambil TP banyak-banyak, nggak perlu kok ya. 2R 3R itu kalau dikonsistenkan itu sudah sangat bagus guys. Ya, sudah sangat istimewa kata Pak Tito. Oke, lanjut komentar yang lain ya. Nah ini guys, dari Bang QFX ya. Ini kalau nggak salah Bang Akil ya. Terima kasih Bang guys, pelan-pelan mulai paham tanda-tanda market structure akan bergerak impulsif atau tidak. Salah satunya dari inducement. Nah, jadi dari Bang QFX ini meneliti, meriset inducement ini dampaknya apa bagi sebuah market structure. Nah, Bang QFX ini menemukan bahwa satu, kalau inducement dekat dengan high valid atau low valid, besar kemungkinannya impulsif. Yang kedua, kalau jauh antara 25 sampai 75 berarti mendekati equilibrium ya. Kemungkinan tidak impulsif atau menjadi ranging. Nah, yang ketiga, kalau dekat high valid atau low valid, lawan biasnya kemungkinan besar akan terjadi real shock. Nah, ini nanti akan sama dengan komentar yang sebelah sini. Oke, ini jawaban saya. Wah, ini saya tidak kepikiran loh. Selama riset saya tidak ada kesimpulan seperti ini. Padahal saya juga butuh
ingin tahu pergerakan struktur berikutnya itu akan jadi pelan atau ranging atau malah menjadi impulsif gitu loh. Nah, opini Bang Akil ini sangat mantul ya. Ayo guys, riset lagi agar kita bisa mendeteksi struktur berikutnya itu akan ranging atau impulsif. Nah, ini saya apresiasi sekali ya sama Bang Akil ini ya, bisa menemukan 3 kesimpulan ini ya. Nah, saya sih hanya satu kesimpulan ini ya yang sama di komentar yang sebelah kanan ini dari Bang Riversal. Bang, dalam pemahaman saya struktur market adalah follow trend. Nah, untuk mengidentifikasi terjadinya real shock, bagaimana caranya Bang sebelum terjadi real shock? Jadi sebelum terjadi real shock itu kita sudah tahu tanda-tandanya akan terjadi real shock. Nah, itu ditanyakan sama Bang Riversal. Nah, jawaban saya di video-video saya sebelumnya itu sudah saya jelaskan kok kondisi yang berpotensi ya guys ya akan menjadi real shock. Dulu saya pernah bilang inducement dekat dengan high low valid. Nah, ini loh. Kalau dekat high low valid lawan biasnya kemungkinan besar real shock. Ya, sama ya. Nah, yang kedua, tanda-tandanya jika tidak ada POI high probability. Yang ketiga, trading range-nya semakin mengecil. Nah, itu. Ini ketiga kesimpulan yang saya dapatkan ketika riset, guys. Tapi bukan berarti kalau ada tanda-tanda ini pasti akan terjadi real shock loh ya. Bisa aja masih terjadi bos dulu gitu loh. Jadi tidak ada yang 100% ya guys ya. Kita mendapatkan ide, mendapatkan dalam tanda kutip sebuah teori ya bahwa di dalam structure itu kondisi yang bisa berpotensi menjadi real shock itu ya 3 ini guys. Itu menurut saya ya. Tapi bukan merupakan sebuah kepastian gitu loh. Hanya tanda-tanda gitu. Nah, dari pertanyaan ini ya, saya mengencourage teman-teman ya. Saya mendorong teman-teman untuk menyempurnakan ilmu-ilmu yang ada di per-YouTubean ini, guys. Contoh teman-teman belajar di sini ya. Misalkan teman-teman cocok dengan metode ini, teman-teman riset lagi, pertajam lagi, atau cari stylenya teman-teman di dalam metode yang kita pelajari ini. Gitu. Nah, ini saya respect ya dan apresiasi banget untuk Bang Akil ini. Abang ini juga ini ya, apa namanya, riset sendiri gitu loh. Good job ya Bang ya, mantap. Oke, ini pertanyaan yang terakhir ya guys ya. Nah, ini